Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 258. Jadi Mas harus gimana? Kenapa kamu memasang ekspresi seperti itu? Ikram memegang kedua pipi istrinya. Perasaannya tidak nyaman, apalagi kalimat lelah istrinya lontarkan padanya, itu membuatnya benar-benar panik. Istrinya tidak mungkin kan? Mas sudah terlanjur menolong wanita itu dan anaknya, aku tidak bisa berbuat apapun. Sebagai istri, segeralah cari rumah yang aman untuk mereka, besok aku mau mereka pergi. Setelah itu Mas jangan menemui mereka lagi. Ikram mengangguk pelan, dia akan menuruti apa yang istrinya katakan. Apapun yang kamu minta Mas akan lakukan, sayang. Harus, sebab jika Mas terus seperti ini aku nggak mau ladenin lagi wanita yang menginginkanmu, Mas. Yulia jadi teringat pagi tadi dia harus bertemu dengan Siva. Jujur saja obrolan mereka membuat Yulia lelah, wanita itu terus saja memberikan pertanyaan padanya, dan yang paling membuatnya kesana adalah pertanyaan, kenapa bisa Ikram mencintaimu? Nama wanita itu Kumala kan? Aku tidak mau Kumala menjadi Ning Siva kedua yang ingin merusak hubungan kita. Besok Mas akan bawa mereka ke kontrakan Butia, kawasannya aman untuk mereka. Tinggal, ada satpam yang selalu berjaga setiap malamnya. Bukan Mas yang antar, tapi pesankan taksi untuk mereka pergi. Baiklah. Kamu tidak ingin melihat Kumala dan putrinya hari ini. Mereka tahu kamu udah punya istri dan ketiga anak kan? Yulia malah balas bertanya. Udah, sayang. Itu cukup, aku tidak perlu menampakkan wajahku di hadapannya. Kenapa? Bukannya menjawab, Yulia malah memberikan sesendok masakan yang dia masak ke arah mulut suaminya. Ikram memakannya, dan rasanya begitu enak, dagingnya lembut membuatnya tidak sabar untuk makan sore. Bagaimana rasanya? Udah pas, sayang. Yulia mengangguk. Aku tidak mau menjawab alasannya kenapa Mas. Emangnya harus ada alasan di setiap keputusan yang aku ambil. Cukup aku sendiri saja yang tahu alasannya. Ini masalah hati tentunya, dan Mas mungkin tidak akan mengerti. Mas ngerti sekarang, sayang. Maafkan Mas. Mas pastikan Kumala dan Mawar besok pergi. Mengenai sekolah Mawar bagaimana? Bantu anak itu, dia teman Hasan. Anak itu harus punya pendidikan yang layak. Hasan, bilang temannya itu bisu dan tuli, aku sangat kasihan padanya. Aku berdoa untuk anak itu, semoga dia selalu bahagia. Zayan tidak terlalu fokus sekarang ini. Dia sejak tadi bungkam, walaupun hatinya sangatlah cemas. Dia takut menerima fakta yang terjadi saat mengeluarkan isi pikirannya. Mas Zai kenapa diam sejak tadi? Adakah yang mengganggu pikiran Mas? Tanya Maryam. Membuka dasi yang suaminya kenakan dan juga kemeja putihnya. Mereka sekarang ada di kamar. Maryam begitu kebingungan, sebab ekspresi wajah suaminya yang tidak seperti biasanya. Pria itu memandangi istrinya dalam, setelah itu memejamkan kedua matanya. Rapat-rapat. Kakakmu nggak selingkuh dariku kan, sayang? Maryam mengerjap lalu tertawa. Mana ada aku selingkuh, Mas, yang ada aku takut Mas selingkuh dariku. Ada banyak wanita yang lebih baik dariku di luar sana. Mas mungkin bisa memilih orang yang Mas sukai. Sedangkan aku hanya dicintai oleh Mas seorang saja. Zayan mengangguk, namun kemudian dia menggeleng. Nggak mungkin nggak ada. Kamu cantik, sayang, tanpa kamu sadari. Bahkan aku melihat para pria di perusahaan selalu melirik kamu. Kecantikan kamu begitu alami, berbeda dengan wanita di luar sana. Zayan dengan ragu memberikan foto yang diberikan Moana padanya tadi pagi. Kenapa? Kamu nggak bilang pernah pergi ke kafe 2 hari lalu,
jelaskan siapa pria yang bersamamu. Mas dapat foto ini dari mana? Mendadak gaya bicara Maryam gugup, hati Zayan mulai ragu kembali. Tidak mungkin kan istrinya? Tidak, dari seseorang. Mas kira ini editan, tapi reaksi kamu sudah mengatakan semuanya, ini bukan editan ternyata. Jelaskan siapa pria ini, sebelum Mas benar-benar marah karena kamu bertemu dengan pria tanpa sepengetahuan Mas. Pria itu. Maryam memejamkan matanya sejenak. Bukan siapa-siapa aku kok, Mas. Kami tidak saling mengenal, namanya pun aku nggak tahu dia siapa. Istrinya berbohong. Terus jika tidak saling mengenal, kenapa kamu bertemu dengan pria itu di kafe? Dari fotonya kalian berbicara satu sama lain. Zayan ketakutan sekarang, dia takut istrinya main api di belakangnya, selama dia kerja di kantor. Tidak, Maryam tidak seperti itu. Zayan tahu sifat kekasih halalnya ini, tidak. Mungkin Maryam mengkhianati pernikahan mereka. Aku nggak bisa jawab Mas, Mas pasti akan marah jika tahu semuanya. Yang terpenting aku tidak akan selingkuh dari Mas dengan pria itu. Berdekatan dengan pria yang bukan mahramku saja aku takut, apalagi ini selingkuh. Allah membenci perselingkuhan. Katakan saja alasannya kenapa kamu pergi ke kafe bersama pria lain, jelas dia bukan mahrammu. Jangan terbelit-belit, Maryam. Mas akan percaya padamu, tapi katakanlah sekarang apa yang terjadi di kafe itu. Bunda nggak selingkuh, Ayah. Bunda kan cinta sama Ayah, kenapa juga Bunda harus selingkuh? Ujar Laila main masuk ke kamar kedua orang tuanya, sambil bersidekap. Laila kamu pergi, jangan ikut campur masalah Bunda dan Ayahmu. Nanti setelah ini kita akan jalan-jalan, sekarang mandi dan bersiap-siaplah. Maryam mengusap rambut putrinya, lalu mengeluarkannya dari pintu, setelah itu mengunci pintunya. Zayan masih menunggu penjelasan, dia butuh jawaban yang pasti agar hatinya tenang. Jadi, siapa pria yang bersamamu di kafe itu? Jelaskan, atau tidak aku akan marah Maryam. Maryam benar-benar ingin melarikan diri dari situasi seperti ini. Tapi janji dulu jangan marah. Zayan terdiam sejenak. Tergantung, kamu kan tahu Mas benci perselingkuhan. Oke, Maryam terpaksa menceritakan kejadian yang sebenarnya, tentu saja ini bukan masalah ia berselingkuh dengan pria lain. Tapi, sebelum itu terjadi, tiba-tiba Zayan mendapatkan telepon penting yang harus dia angkat. Siapa yang berani menghubunginya selain di jam kantor? Ternyata sekretaris pertamanya. Sepertinya ini hal yang penting, dan Zayan terpaksa mengangkatnya. Yulia sepertinya harus menelan kata-katanya kembali karena hatinya penasaran bagaimana sosok wanita dan anak yang Ikram selamatkan. Dan kini dia berada di halaman dalam, berdiri bersama Kumala yang menunduk dengan tangan saling meremas ujung gamisnya. Beberapa menit lalu, niat Yulia ingin menikmati senja, tanpa sadar kakinya melangkah ke pesantren dan melihat wanita asing yang dia yakini adalah wanita yang suaminya selamatkan. Ini pertemuan pertama mereka. Yulia sudah merasa kasihan sebab tubuh kurus Kumala yang penuh dengan bekas luka. Pipinya pun masih berwarna keunguan, ada beberapa goresan luka yang sepertinya tidak akan pernah hilang. Kekerasan dalam rumah tangga, itulah yang Kumala alami, Yulia tahu dari cerita suaminya. Hatinya turut prihatin. Bagaimanapun wanita ini telah merasakan luka fisik maupun batin selama ini. Walaupun seperti itu, Yulia tetap pada tekadnya. Besok wanita ini dan putrinya harus pergi dari pesantren. Ia tidak mau mengurus lagi para wanita yang jatuh hati pada suaminya. Jadi mbak istri dari Mas Ikram? Tanya Kumala dengan canggung,
menggigit bibirnya agar tidak terlalu gugup. Kesan pertama Kumala pada Yulia adalah wanita ini tertutup, bahkan hanya telapak tangan dan kedua bola matanya yang bisa Kumala lihat. Yulia dan Ikram, keduanya begitu serasi. Iya, aku istri sahnya Mas Ikram. Terima kasih Mbak, karena berkat suami Mbak dia sudah menolong hidupku dan putriku. Aku berhutang budi padanya seumur hidupku. Aku tidak akan melupakan kebaikannya. Kalau boleh tahu Mbak datang sendiri ke sini. Tuan Ikramnya mana? Mas Ikram ada di rumah bersama ketiga anakku. Kamu sepertinya masih muda ya? Kumala mengangguk pelan. Iya. Jika tidak keberatan, tolong titip pesanku pada suami Mbak, makasih udah gendong aku tadi, kalau nggak ada Tuan Ikram mungkin Tunggu, gendong. Tatapan Yulia beralih menatap wanita di depannya ini. Mendadak cahaya senja tidak bisa dia nikmat keindahannya, sebab moodnya begitu buruk sekarang. Kumala mengerjap lalu mengangguk. Tadi sore ada ular di pohon mangga belakang dalam, aku naik dan ular itu sudah ada di depanku, aku kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh dari atas pohon, untungnya Tuan Ikram yang ada di bawah menangkapku. Baiklah, mood Yulia benar-benar hancur saat ini. Bolehkah hatinya merasa tak terima suaminya sendiri mengendong wanita lain? Oke, Yulia sadar, seharusnya dia tidak seperti ini, sebab Kumala sedang kesulitan. Tapi hatinya benar-benar tak terima. Membayangkannya saja membuatnya terluka. Yulia berusaha untuk tersenyum di balik cadar yang menutupi wajahnya. Aku akan sampaikan pada suamiku, karena mulai sekarang suamiku tidak bisa bertemu lagi denganmu. Loh, kenapa Mbak? Suamiku sudah menemukan kontrakan yang bagus untuk kamu dan putrimu, nanti akan ada orang yang suamiku perintahkan untuk membawa kalian ke sana. Tenang saja, tempat itu jauh lebih aman daripada pesantren. Kumala hanya bisa mengangguk pelan. Sepertinya suami Mbak sibuk ya sampai-sampai aku nggak sempat bilang terima kasih padanya. Yulia mengangguk kuat. Besok pagi Mas Ikram harus anterin anak-anaknya ke sekolah, lalu kerja. Wanita yang memakai pakai tertutup itu mengusap pundak Kumala. Apa benar di belakang dalam ada ularnya? Jawab jujur. Ada Mbak. Ularnya berwarna coklat di atas pohon mangga yang paling besar. Aku melihatnya sendiri, hampir menggigitku, karena itulah aku hampir jatuh. Kamu tidak bohong kan? Kumala, berbohong itu tidak baik. Jika kamu berbohong, orang tidak akan percaya lagi padamu. Kumala semakin meremas ujung gamis yang diberikan Ning Wardah padanya. Aku tidak bohong Mbak. Emang ada ular di atas pohon. Baiklah, aku percaya padamu, padahal selama ini tidak ada hewan berbisa di belakang dalam karena aku sering bermain di sana bersama anak-anak. Bahkan manjat ke atas pohon pun sering. Tapi sepertinya aku salah, ular kan datang suka tiba-tiba tanpa kita ketahui. Obrolan mereka tiba-tiba harus berhenti saat suara dari pria yang Yulia tidak sangka. Kedatangannya mendekat. Sayang, Mas cariin kamu di sekitar rumah tadi. Ternyata kamu ada di sini. Waktu maghrib. Sebentar lagi akan tiba, seharusnya jika ingin menikmati cahaya senja di sekitar rumah kita aja. Seharusnya Ikram tidak datang, Yulia tidak mau suaminya bertemu dengan Kumala. Siapa yang menghubungimu, Mas Zai? Maryam mendekati suaminya dan mengelus dadanya. Edward, hanya masalah pekerjaan. Jadi bisakah kita melanjutkan obrolan yang sempat tertunda tadi? Maryam mendesah lelah, sepertinya suaminya tidak akan berhenti sampai dia menemukan jawabannya. Seperti yang aku katakan tadi, aku tidak kenal pria itu. Tapi kita berdua harus mengobrol di kafe karena masalah Laila. Laila. Maryam mengangguk tegas.
Mas jangan marah, pokoknya jika aku jelasin, oke? Baiklah. Jika berkaitan dengan putri kesayangannya, Zayan tidak bisa marah. Waktu itu aku dan putri kita pergi ke taman kota untuk jalan-jalan, setelah itu kita pergi ke kafe Asmer. Di sana Laila ngedance di atas panggung yang ada di kafe. Para pengunjung merasa terhibur, tapi ada satu pria yang tidak. Pria itu berkata jika dance Laila tidak ada bagus-bagusnya dan mengganggu telinganya dengan lagu K-pop. Dan ya, perkataannya berhasil membuat putri kita marah. Laila mendekati pria itu lalu menyiram segelas jus tepat ke wajahnya. Aku aja syok melihat kejadian itu, Mas. Dan aku akhirnya mengobrol 4 mata dengan pria itu. Dia menceramahiku untuk lebih mengajarkan Laila sopan santun. Aku meminta maaf padanya. Dan kami akhirnya damai, jelas Maryam. Tentu saja Maryam lebih baik meminta maaf, sebab putrinya salah karena menumpahkan jus ke wajah pria asing itu. Walaupun setelahnya Maryam juga meminta pria itu meminta maaf pada anaknya karena telah merendahkan Laila, putri kesayangannya. Zayan termangu, ternyata dia salah paham. Jadi Mas, aku tidak berselingkuh dengan pria itu. Mas dapat dari mana coba foto ini? Mas dapat dari teman bisnis Mas. Sepertinya dia tidak melihat kejadian sebelumnya. Mungkin saja, Mas. Aku tidak mungkin selingkuh dari Mas, sama saja aku melakukan perbuatan dosa. Maafkan Mas karena sempat meragukanmu, sayang. Zayan meraih tubuh istrinya dan mendekapnya hingga tubuh Maryam tenggelam sepenuhnya di tubuh besar Zayan. Aku maafkan, toh Mas juga tidak emosi saat bertanya siapa pria itu. Di foto itu tidak ada Laila, dia pergi ke toilet waktu itu. Zayan mengangguk mengerti, mengusap punggung istrinya dan mengecupnya penuh sayang. Tetap bersama-sama Mas pokoknya. Apapun keadaannya. Itu pasti Mas Zai. Sayang, Mas cariin kamu di sekitar rumah tadi. Ternyata kamu ada di sini. Waktu maghrib sebentar lagi akan tiba, seharusnya jika ingin menikmati cahaya senja di sekitar rumah kita aja, jangan di sini, ucap Ikram menatap mata istrinya yang memandanginya dengan tajam. Mas kenapa ada di sini? Aku kan udah bilang hari ini jangan kemana-mana, di rumah aja, jemput kamu, ayo kita pulang. Beralih menatap Kumala yang tersenyum padanya. Selamat sore Tuan Ikram, sapa wanita itu dengan suara lembutnya. Ya udah kita pergi, potong Yulia saat suaminya akan balas menyapa. Sambil berjinjit, dia menutup mata Ikram dan menariknya pergi, keluar dari gerbang pesantren. Kumala hanya bisa melongo melihatnya. Ada apa dengan tingkah istri dari pria yang menyelamatkannya itu? Sayang, Mas nggak bisa melihat. Kenapa kamu tutup mata Mas? Zina pandangan, dia itu perempuan apalagi masih muda melebihi aku umurnya. Nanti pikiran Mas aneh-aneh lagi memikirkan wajahnya. Akhirnya Ikram bisa melepaskan tangan istrinya dari kedua matanya. Dia menatap ke bawah, di mana istrinya terus menggerutu. Mas menjaga pandangan loh, emangnya tadi kamu lihat Mas menatap perempuan itu? Enggak kan? Dan pikiran Mas insya Allah terjaga, enggak seperti apa yang kamu pikirkan. Sebelum itu terjadi, aku udah duluan tutup mata Mas. Sayang, kamu meragukan Mas. Emangnya selama ini Mas pernah genit ke perempuan lain selain kamu? Iya, jawabnya ketus. Dia misu-misu, dengan tangan bersih dekap, memandangi sang lawan bicara dengan penuh kekesalan. Kapan? Menurut Ikram sendiri, dia tidak pernah bersikap seperti itu pada perempuan lain. Perja itu menolak untuk sadar diri kah? Ikram benar-benar kebingungan akan perubahan dari istrinya. Yulia lagi PMS kah? Tapi ini bukan tanggal merahnya.
Aku kan udah bilang jangan ketemu lagi sama perempuan itu. Yang di belakang dalam terakhir kalinya kalian bertemu. Ayo masuk ke dalam rumah sekarang. Yulia terlebih dahulu masuk, masih dengan kekesalannya. Ikram hanya pasrah. Menutup pintu gerbang sebab azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang. Iya Mas Salah, Zaujati. Jangan marah lagi. Ikram memilih menyalah. Aku nggak marah. Nggak marah tapi kenapa nyolot gitu bicaranya. Aku emang kayak gini dari dulu. Kenapa nggak suka? Hah. Ikram terkekeh geli, dia melepaskan cadar yang Yulia kenakan. Terlihatlah wajah putih istrinya memerah karena kesal. Ikram langsung menangkup pipinya, hingga bibir Yulia maju ke depan. Mas lepas, ish.